Dia robek perut si korban ini sampai ususnya itu terburai. Lalu dia minum darah segarnya. Hai teman-teman, aku Rahman Rangga dan kita ada di True Crime Story Jalan Buntu. Siswanto atau Robot Gedek adalah pembunuh berantai, psikopat, pedofil, dan juga seorang kanibal. Ia mengincar anak-anak jalanan untuk memuaskan nafsunya. Tercatat 12 orang telah ia bunuh. Bagaimana kasus ini terungkap? Simak ceritanya sampai habis. Siswanto atau Robot Gedek adalah seseorang yang terdampar di balik riuh rendahnya Jakarta. Ia lahir pada tahun 1965 di Pekalongan, Jawa Tengah. Lahir dari keluarga yang kurang mampu, memaksa Siswanto untuk tidak bersekolah dan menjadi gelandangan bahkan sejak ia kecil. Saat remaja, ia pergi ke Jakarta. Namun, karena tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup, Siswanto juga tidak bisa membaca dan tidak ada tempat yang bisa ia tuju. Akhirnya, kembali Siswanto menjadi gelandangan di Jakarta. Sampai suatu saat ia bertemu dengan seseorang yang ia sebut dengan ibu angkat. Namun ibu angkat ini sebenarnya adalah seseorang yang mempekerjakan dia dan beberapa teman-teman lainnya menjadi pengemis. Hasil dari mengemis tersebut akan disetor ke sang ibu ini. Sejak saat itu Robot Gedek tinggal memprihatinkan dengan rumah seadanya yang terbuat dari kardus-kardus bekas di pinggiran rel kereta api di Pasar Gaplok, Jakarta. Dari segi fisik, Robot memiliki kelainan. Ia tidak tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Posturnya yang bungkuk, berkaki timpang, dan berjalan pincang menjadi asetnya dalam mengemis. Selain itu, nama Gedek ia dapatkan karena kepalanya sering goyang-goyang. Kayak gini. Meskipun ia memiliki hal yang spesial dalam hal mengemis, namun karena itu tidak ada lawan jenis yang mau berteman atau menjadi kekasih Robot Gedek. Akhirnya, ia menyalurkan nafsunya kepada sesama laki-laki, tepatnya anak laki-laki. Tahun 1994 adalah awal kejahatannya. Ia mulai mengajak anak laki-laki untuk berhubungan intim. Jika menolak, Robot akan murka, lalu membunuhnya. Sebelum dibunuh, biasanya Robot Gedek memberikan nasi bungkus kepada calon korbannya. Namun ketika si korban ini sedang asik makan, dia akan menjerat lehernya dari belakang menggunakan tali sampai korban ini meninggal. Lalu ia sodomi. Setelah itu dia robek perut si korban ini sampai ususnya itu terburai. Lalu dia minum darah segarnya. Tidak hanya sampai di situ, korban yang telah ia bunuh kemudian ia potong-potong dan ia buang ke beberapa tempat yang berbeda, seperti di daerah Pondok Kopi, Jakarta Timur, dan di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi kejinya itu ia lakukan terus-menerus dari tahun 94 sampai tahun 96. Polisi kewalahan untuk menemukan siapa sebenarnya yang telah membunuh anak-anak ini. Apalagi pada saat itu, kasus seperti ini adalah hal yang baru bagi mereka. Hingga akhirnya polisi menemukan sebuah tas di sekitar mayat yang mereka temukan terakhir kali. Dalam tas itu terdapat sebuah buku yang bertuliskan nama si korban, yaitu Kasikin. Setelah polisi mencari tahu dan bertanya ke beberapa warga di sekitar, kemudian beberapa orang lainnya, akhirnya mereka mendapatkan petunjuk bahwa Kasikin adalah seorang gelandangan. Dengan fakta ini, polisi memfokuskan penyelidikan ke anak-anak gelandangan dan mengerucutlah satu nama, Robot Gedek, sebagai tersangkanya. Awalnya polisi sempat ragu karena melihat fisik Robot Gedek yang bungkuk, kemudian pendek, bertubuh ringkih dengan kaki timpang dan berjalan pincang. Sepertinya mustahil orang selemah itu mampu melakukan pembunuhan keji, memutilasi, dan membuang mayat-mayat korbannya ke beberapa tempat. Namun akhirnya ditemukan seorang saksi yang mengatakan bahwa terakhir kali Kasikin bersama dengan Robot Gedek. Dengan fakta ini membuat polisi semakin yakin dan mencari di mana Robot Gedek berada. Lalu polisi mendatangi tempat tinggal si robot ini. Namun saat itu Robot Gedek tidak ada di rumah. Menurut ibu angkatnya dan beberapa orang di sana, ia pulang kampung dan mengemis ke Jawa Tengah. Namun ternyata Robot Gedek sedang berada di Tegal. Ia mengikuti kereta api dan mengemis di sana. Di Tegal, polisi menemukan Robot Gedek sedang mengemis bersama 2 orang anak. Bisa jadi anak-anak ini adalah calon korban Robot Gedek berikutnya.
Robot Gedek akhirnya dibawa ke Jakarta. Setelah dilakukan interogasi, ia akhirnya mengaku telah membunuh, memutilasi, mensodomi, dan meminum darah korbannya sebanyak 12 orang. Namun, melihat bukti temuan mayat, polisi yakin bahwa yang dibunuh oleh Robot Gedek sekitar 20 orang. 21 Mei 1997, sidang perdana Robot Gedek. Ia terbukti telah melakukan pembunuhan berencana dan dijerat dengan pasal 340 KUHP. Pun ia terbukti melakukan tindakan sodomi terhadap anak-anak kecil. Dengan fakta ini, akhirnya Robot Gedek divonis hukuman mati. Ia pun dipenjara di LP Cipinang. Namun tidak lama setelah itu, ia dipindahkan ke Nusa Kambangan. 10 tahun kemudian, tepatnya 23 Maret 2007, salah satu teman napinya Robot Gedek mengatakan bahwa eksekusi matinya sebentar lagi akan dilaksanakan. Hal ini membuat Robot Gedek panik. Ia takut, kemudian ia jatuh pingsan. Ini bagaikan mimpi buruk baginya. Lalu ia dilarikan ke rumah sakit. 2 hari kemudian, Robot Gedek dinyatakan meninggal akibat serangan jantung. Ia meninggal sebelum sempat melaksanakan eksekusi matinya. Oke teman-teman, itu dia kasus kejahatan nyata yang dilakukan oleh Robot Gedek atau Siswanto. Berikan opini kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Kalau ada salah data atau salah nama yang aku sebutkan di sini, mohon juga dikoreksi. Kalian bisa juga memberikan saran kira-kira kasus apa lagi yang akan aku bahas di cerita berikutnya. Dan cerita ini aku upload juga ke Spotify. Jadi pastikan untuk memfollow Spotify-ku di sini. Jangan lupa juga buat like dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terakhir, kalian wajib banget subscribe channel ini dan jangan lupa juga buat klik lonceng di sampingnya agar kalian mendapatkan notifikasi jika aku upload video terbaru. Terima kasih sudah nonton sampai habis dan bye-bye.